Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat Darul Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan memberitahu kepada para pemula yang baru mau menghafal Al-Quran, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipersiapkan sebelum menghafal Al-Quran. Baiklah, kita simak video yang berikut ini. Sahabat Darul Quran, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bagaimana kita belajar dengan seorang guru yang sudah bagus bacaannya, yang mantap bacaannya, kita belajar kepada beliau, kita minta nilai kepada beliau, bagaimana bacaan saya ini, apakah sudah bagus, lalu minta izin kepada beliau apakah saya ini boleh sudah mulai menghafal Al-Quran. Karena apabila bacaan belum bagus, masih salah-salah, hurufnya masih ada salah, dengungnya salah, tajwidnya salah, panjang handapnya salah, panjang pendek matnya salah, maka otomatis hafalan yang ia hafal itu salah, jadi tidak bagus. Jadi usahakan perbaiki bacaannya dulu, perbaiki bacaannya, sabar, jangan terburu-buru untuk menghafal Al-Quran. Jadi yang mana sudah bacaannya sudah bagus, silahkan itu dihafal, silahkan itu dihafal. Kalau namanya itu bin nazar ya, perbaiki bacaan bin nazar, baru bil ghaib menghafal. Kenapa? Bila bacaannya salah, ya otomatis salah lah hafalannya. Nah itu jadi itu yang perlu diperbaiki. Yang pertama, bacaan harus benar, bacaan harus tepat, apalagi kalau bisa dengan irama-iramanya, maka hafalan akan menjadi indah, insya Allah. Yang kedua, yaitu menentukan waktu menghafal. Misalnya jam berapa? Kalau pagi misal jam 9 sampai jam 10 atau sampai jam 11. Kalau setelah asar, setelah sholat asar sampai jam berapa? Atau malam jam berapa? Menentukan waktunya dulu, agar kita bisa istiqamah dalam menghafal Al-Quran. Namanya itu kalau di pondok Ad-Dahlaniyah itu namanya jam wajib. Kita harus punya jam itu, jam kita menghafal Quran yang istiqamah. Kita harus menentukan waktunya kapan, supaya pikiran kita tenang. Pada jam itu kita harus menghafal Al-Quran. Itu saja. Yang ketiga, yaitu sebelum menghafal, agar lebih mudah, kita baca halaman yang mau kita hafal itu sebanyak-banyaknya sebelum kita hafal, sebelum kita masukkan ke otak, sebelum kita masukkan ke hati kita, ke dada kita. Misalnya kita mau menghafal surah Al-Qadar atau surah yang lainnya, maka bacalah satu surah itu ya
minimal kalau bagi pemula 40 kali. Baca aja dulu, jangan langsung dihafal, baca perlahan. Itu kalau mau menghafal satu pojok atau satu halaman atau satu lembar, terserah ya, itu baca dulu itu satu halaman, itu baca dari atas sampai bawah, baca berulang-ulang. Jangan membaca satu ayat berulang-ulang, jangan dulu, langsung satu pojok berulang-ulang. Apa itu keutamaannya? Itu mempermudah nanti lidah kita mengucap, satu. Yang kedua, ketika menggilir, apa namanya itu bahasa Indonesia ya, ayat selanjutnya kita dapat. Nah, karena sudah terbiasa di lidah, jadi mudah mengandak, meletakkan di otak. Maaf ya, bahasanya agak bahasa negara Indonesia gitu, negara-negara Indonesia. Wajar lah, YouTuber pemula. Asalkan kalian paham aja. Nah, jadi itu mengulang-ulang. Kalau bisa punya wiritan, satu hari satu juz misal, satu hari satu juz. Istiqamah itu sebulan khatam. Istiqamah kan waktunya ditetapkan, nggak bisa diganggu. Berarti kita dalam sembahyang tidak bisa diganggu. Apalagi kalau bisa membacanya satu juz itu dalam sembahyang tengah malam, satu juz istiqamah binazar, insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghafal. Khususnya ya tadi bagi pemula. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, itu mempersiapkan satu cetakan mushaf Quran, maksud saya satu Quran. Jangan pindah-pindah Quran, jangan ganti-ganti Quran, satu Quran aja dulu, agar bayangan hafalan kita fokus pada Quran. Misalnya Quran Kudus, Quran Madinah, Quran terjemah. Tapi ada juga orang yang menghafal Quran perkata, ya disambung-sambung, ya masing-masing lah. Itu juga mempermudah kita dalam menghafal, supaya tidak bayangannya itu tidak kemana-mana, tidak berganti-ganti. Satu mushaf, satu cetakan mushaf ya. Nah itu. Selanjutnya yang kelima itu memahami makna ayat yang dibaca. Itu juga mempermudah, sangat mempermudah. Apalagi kalau cerita-ceritanya itu paham, maknanya paham, bisa ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu logat, itu lebih cepat lagi kalau kita paham dengan apa yang kita baca, maknanya. Itu yang kelima. Terusnya yang keenam, yaitu mengulang hafalan yang baru kita hafal itu di dalam sholat, baik sholat qabliyah ba'diyah ataupun sembahyang yang wajib, yang 5 waktu. Itu kata Ustadz Yusuf Mansur, kata beliau itu menyetur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengulang dalam sembahyang, dan pahalanya pun satu huruf dalam sembahyang itu 100 kali lipat.
subuh. Jadi mengulang dalam sembahyang. Kita ulang-ulang hafalan kita dalam sembahyang. Kalau hafalan yang benar-benar kuat dalam sembahyang, pasti tidak tersendat-sendat, tidak terhenti-henti. Apalah bahasanya itu, paham aja kalian. Terusnya yang terakhir, ini terakhir ya, yaitu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta doakan kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Semoga kita menghafal Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja videonya dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol di bawah ini.